Oke, berikutnya untuk transaksi penjualan dan pembelian. Saya akan gunakan file yang sudah ada contohnya, dan kita bisa mulai dari pembelian terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat secara pembelian, di sini ada pembelian yang masuk bahan persediaan ya. Tadi ayamnya, karena ayam itu dibeli dari berat yang kecil atau DOC untuk kemudian dijual, kemudian ada kandang yang masuk sebagai aset. Jadi pada saat pengisian kita bisa mengisikan tanggal di sini, perhatikan tanggalnya kita harus mengisi formatnya format tanggal ya. Jadi kalau kita mengisi format tanggal, kita biasanya kan format tanggal Windows itu bahasa Inggris. Jadi kita mengisinya bisa 5 Jan atau bisa 5 Januari pakai Y 2019. Untuk memunculkan, perhatikan di sini ya. Ini adalah format tanggal. Kalau misalnya kita mengisinya 5 Januari 19, dia akan merah. Jadi ada beberapa sheet yang dia munculkan warna merah. Nah, di sini ini formatnya format teks, jadi tidak akan bisa dibaca dan akhirnya tidak bisa diproses oleh Excel-nya. Oke, kemudian di sini kita bisa mengisikan untuk yang kandang ini kan masuknya aset, jadi di sini saya masukkan ke aset budidaya. Supaya bisa ditulis aset yang lain, nggak ada masalah ya. Cuma di sini untuk menyimpulkan, saya buat aset budidaya karena ini keperluannya untuk budidaya. Kemudian di sini ayam masuk ke persediaan bahan baku. Khusus untuk aset, perlu diperhatikan bahwa ini pada saat kita mengisi kode aset ini harus berbeda dengan kode-kode aset yang lain. Itu kita bisa lihat di penyusutan nanti. Nah, jadi kita bisa lihat kode aset mana yang barisnya masih kosong. Misalnya tadi ini 1718, itu yang kita isikan di pembelian. 1718. Kemudian ini contoh ini adalah transaksi yang pembayarannya tunai. Kalau pembayarannya tunai, di sini kita memilih yang 5 nama kas atau akun kas atau bank di sini. Ya. Kemudian di bawahnya ada contoh kalau misalnya pembeliannya tidak tunai, tapi utang. Utang itu bagaimana penulisannya? Jadi tulis seperti biasa, kemudian di sini ada PPN, ada DP. Kalau misalnya ada PPN, di sini kita tulis yang atas ini beli pakan, ini utang usaha. Masuk kategori laporan keuangannya persediaan bahan baku. Tapi begitu PPN, di sini utang usaha ya, kalau utang, kalau cash ya tinggal ditulis cash atau BRI atau Mandiri lain-lain. Nah, di kategori laporan keuangan harus diisi utang pajak, jangan diisi persediaan bahan baku. Ya. Kemudian DP, DP itu adalah pembayaran yang akan mengurangi utang. Jadi kalau misalnya di DP, ya ditulisnya seperti ini adalah pembayaran utang. Jadi utang usahanya di kanan, pembayarannya di sini misalnya via BRI. Jadi kalau sudah bayar DP, kemudian sisa pelunasan. Cara pelunasan juga sama, utang usaha di kanan, BRI-nya di kiri. Ya, kalau pada saat utang, transaksinya utangnya di kiri, pembayaran utangnya di kanan. Ya. Kemudian pada saat kita mau memonitor transaksi. Pertama gini, kita lihat di sini ada pembelian ya. Kalau pembelian itu utang, kita wajib mengisi nomor PO dan nama suppliernya untuk memastikan bahwa utangnya termonitor. Nah, sebelum masuk sana ini kita lihat ini ada nomor urut PO, ini fungsinya untuk memunculkan kalau mau dicetak. Ini PO 005 nomor 1 dan 2, 1 pakan, 2 PPN. Jadi kalau kita lihat di cetak PO 002 tadi, tadi 03, coba cek lagi, tadi 0 berapa? 05. Oke, kalau kita lihat PO 05, ya ini muncul pakan, muncul PPN. Ya, nomornya 1 dan 2, ini sesuai nomor yang kita catat di sini. Nah, kemudian pada saat pembayaran, ini tidak perlu ditulis lagi nomor urut PO-nya, tidak perlu ditulis lagi kategori HPP-nya pada saat pembayaran. Sebagai contoh, ini kan PO 005 bayar DP. Ya. Jadi hanya ditulis ini adalah pembayaran, kemudian jangan lupa ditulis PO dan ditulis supplier 3. Kenapa? Karena di sini kalau kita tulis PO, kita akan bisa monitor di PO ini, kita akan bisa lihat, oke, di supplier 3, di PO 005, ada total utang sekian, pembayaran 1 juta, ada sisa 776. 776 itu
Kalau kita lihat di sini adalah pelunasan. Tapi kenapa udah ada pelunasan ditulis di sini tapi belum muncul? Karena ini PO-nya kita belum diisi. Jadi kita bisa isi lagi PO sini 005. Yang mudahnya saya copy. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi di bagian PO, statusnya sudah terbayar lunas. Di sini ada PO, kemudian ada supplier. Ya. Bedanya kalau PO ya satu PO. Kalau supplier bisa beberapa PO, sehingga misalnya dia punya 10 PO, ada 3 yang utang, nanti akan dihitung total per supplier. Jadi kita bisa lihat di sini supplier 3 di bagian utang suppliernya. Ya, supplier 3 utangnya sekian, pembayaran sekian, masih belum dibayar sekian. Nah, ini utang yang mana nih gitu kan. Nah, kebetulan di sini teman-teman bisa lihat di bagian setup yang daftar supplier ya. Di sini ada supplier 3 utang sekian, 5. Jadi total utang supplier 3 itu adalah 5 tambah 1 tadi, jadi 6. Oh, 5 tambah 2, 6. Oh, sorry, 5 tambah 1, sorry. Ini kalau dari pembelian, utang totalnya 1776. Nah, kenapa ini sisanya 4? Sorry, supplier, utang supplier, oke. Ya, ini 6, 5 tambah 1, tadi satunya 6. Pembayaran 2776, ini adalah pembayaran, tadi khusus untuk yang transaksi pembelian, dibayar di pembelian 1776, tapi yang 1 juta ini sebenarnya adalah pembayaran utang tahun sebelumnya, di mana itu pencatatannya di bagian penerimaan dan pengeluaran. Ya, kalau kita lihat nanti teman-teman lihat file contohnya ya, di bagian paling bawah itu ada pembayaran utang tahun sebelumnya 1 juta. Ya, jadi tidak dicatatnya di pembelian, tapi dicatatnya di pengeluaran sebagai utang usaha. Oke, di sini untuk utang piutang, untuk utang di bagian pembelian. Kemudian penjualan juga sama, hanya saja di sini untuk penjualan teman-teman akan mendapatkan tabel tambahan untuk melihat stok ayam sesuai kategori beratnya masing-masing. Ya, di sini adalah sisa saldonya, jadi sudah dikurangi dengan penjualan. Jadi sebagai contoh di sini ada kelompok 2, 3, dan 4 ya nanti di file contoh. Ini belum ada penjualan sehingga masih ada sisa stok sekian. Cara pengisiannya sama seperti pembelian tadi, di mana di sini diisikan tanggal. Kemudian invoice juga sama, ada nomor urut invoice. Hanya saja di sini untuk produk itu ada kategori yang harus dipilih. Jadi sebagai contoh di sini kita pilih kategori penjualannya, apakah berdasarkan kilo ataukah berdasarkan ekor, dan kategori ayamnya apakah ayam broiler atau ayam kampung ya. Kebetulan di sini hanya ada satu ayam, tapi teman-teman bisa menambahkan kategorinya kalau ayam kampung. Kemudian kategori produksinya ini masuk kategori produksi ayam yang berapa. Ya, angka ini nanti untuk mengkategorikan di transaksi penjualan di kelompoknya. Kemudian pilih kelompok 1 atau kelompok 2. Tapi kalaupun misalnya teman-teman ragu ini ayam dari kelompok berapa, tapi sebenarnya ayam itu cukup mudah. Begitu keluar ya dia udah jelas dari satu siklus tersendiri gitu. Jadi kita bisa lihat, bisa mengelompokkannya dengan mudah. Dan pencatatannya ini bisa pencatatan rekap 1 bulan atau berdasarkan pelanggan. Ya, misalnya pelanggan itu membeli yang sama selama 1 bulan juga kita bisa catat, jadi nggak perlu dicatat setiap hari, tapi tidak ada masalah juga kalau kita mau mencatatnya harian. Di sini kita bisikan isi jumlahnya tadi 100 kilo atau 300 ekor. Golongan harganya kita pilih untuk memunculkan harganya secara otomatis. Kemudian rekeningnya kita pilih, kemudian kategori laba ruginya apakah pendapatan ataukah non pendapatan. Kemudian untuk dari sisi kalau tadi pembelian adalah utang, ini adalah piutang. Kalau si piutang sama ya, invoice-nya di begini, diisi nomor 1, 2, karena ini akan digunakan sebagai referensi, ini invoice 001, untuk pada saat misalnya dicetak memunculkan angka 1 dan angka 2 di sini. Di angka 1 dan angka 2 itu sesuai dengan angka yang kita isikan di sini. Kemudian kalau misalnya ada DP, ada PPN, kita perhatikan penulisannya. Ya. Kalau PPN itu kan utang pajak, jadi pengisiannya adalah seperti ini. Kalau tadi di sini rekening, nah pada saat ada piutang, ini di sini adalah piutang, bukan rekening. Yang kemudian yang berkaitan dengan pendapatan adalah berkaitan dengan ayamnya yang dijual.
Tapi begitu PPN itu sudah bukan pendapatan, kita harus memilihnya utang pajak di sini. Kemudian kalau ada pembayaran DP, itu DP adalah bagian dari pembayaran piutang usaha. Sehingga kita menulisnya adalah rekening di kiri, kemudian di sini piutang usaha di kanan. Ya. Kemudian pada saat pelunasan sama formatnya dengan pembayaran DP. Jadi baik DP maupun pelunasan itu perlakuannya sama. Yang perlu diperhatikan adalah tadi, jangan lupa menuliskan nama invoice dan pelanggannya. Karena ini akan dipakai sebagai referensi untuk merekap piutang pelanggan. Ini piutang pelanggan tadi, yang pelanggan 2. Ya, jadi sudah ada piutang, kemudian sudah ada pembayarannya. Dasarnya adalah dari nama pelanggan yang diisikan di sini. Sedangkan invoice ini kita bisa lihat di sini. Invoice, ya, pelanggan 2, piutang sekian, total pembayaran sekian. Jadi ada invoice, ada pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa punya banyak invoice, sehingga kita bisa kalau ingin monitor invoice mana yang belum dibayar, kita melihatnya di bagian invoice. Ya. Itu saja untuk pengisian transaksi penjualan dan pembelian dari ayam pedaging.